Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video perdana dari channel gua. Di kesempatan ini, gue pengen memperkenalkan diri gue terlebih dahulu. Perkenalkan, nama gue Edwin. Mungkin masih banyak yang asing ya dengan siapa gua. Jadi gue memang sih kurang aktif ya di sosial media kayak Instagram gitu. Gue juga kurang aktif sebagai kreator di YouTube. Tapi kalau sebagai penikmat YouTube ya lumayan aktif lah. Tapi gue lumayan aktif di TikTok. Jadi gue punya akun di TikTok, bukan akun pribadi, tapi gue punya akun tersendiri di mana gue ngebahas tentang dunia berkebun, pokoknya hal-hal yang terkait dengan dunia berkebun lah. Seperti itu. Mungkin buat ya biar ada gambaran gitu, gue kasih sedikit cuplikan deh ya. Ini dia. Nah, itu sedikit promosi dari akun TikTok gua karena itu masih aktif juga. Kalian kalau mau ngecek juga silakan gitu. Well, tapi inti dari video kali ini bukan tentang video tadi atau akun tadi. Gue pengen menceritakan tentang pengalaman gue work from home. Sebenarnya bukan work from home sih. Di rumah aja selama pandemi selama 1,5 tahun. Bener-bener 1,5 tahun gue di rumah sejak pandemi itu terjadi. Seperti yang kita tahu ya bahwa pembatasan mikro pertama kali diterapkan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa itu di bulan Maret 2020. Karena ditemukan pasien pertama dari COVID di Indonesia itu di bulan Februarinya. Tapi gue udah mulai di rumah aja sejak bulan Januari, karena kebetulan di Januari 2020 itu gue resign dari kantor gue untuk menyelesaikan skripsi gue dan administrasinya. Tapi meskipun gue bilang menyelesaikan skripsi dan administrasinya itu, gue paling di bulan Januari itu cuma sekitar 2 sampai 3 kali gue ke kampus buat nyelesain semuanya itu. Artinya sebagian besar waktu gue di bulan Januari gue juga di rumah aja. Di bulan Februari gue nganggur, lalu di bulan Maret gue juga nganggur. Tapi Februari Maret itu gue ada 1-2 kali keluar untuk ya interview di kantor gue yang sekarang lah. Kemudian tepat di 1 April 2020 itu gue diterima kerja di kantor gue yang sekarang. Artinya gue udah genap 1 tahun 3 bulan bener-bener full WFH dari rumah. Tapi untuk di rumahnya aja gue genap 1 tahun 6 bulan. Wow, lama banget ya gue di rumah ya. Bener-bener gue nggak keluar, nggak kemana-mana yang bener-bener jauh. Paling bisa dibilang setahun itu, selama 1 tahun 6 bulan itu gue cuma keluar sekitar 4 kali. Iya 4 kali. Itu cuma ke kantor gua, 2 kali interview, terus 2 kali benar-benar yang ngurusin urusan kantor. Udah, nggak keluar kemana-mana ya yang lain. Terus rasanya 1 tahun 6 bulan di rumah aja itu gimana, Win? Rasanya alot banget, sumpah. Gue itu sebenarnya gue itu anak rumahan banget sih, tapi berada di rumah aja selama 1 tahun 6 bulan ya pasti jenuh juga, ya. Bosen banget, iya. Kehabisan kegiatan juga iya. Bisa dibilang lumayan tersiksa juga sih. Tapi gue merasa daya tahan gue itu lumayan lebih lama dibandingkan teman-teman gue yang lain. Karena teman-teman gue yang lain kan bukan anak rumahan. Sedangkan gue anak rumahan gitu. Gue baru merasakan bener-bener jenuh dan bosannya itu setelah full 1 tahun gue di rumah. Artinya Januari 2020 ke Januari 2021 itu baru gue bener-bener ngerasain jenuh banget gue di rumah. Karena gue udah kehabisan kegiatan aja saat itu. Awalnya sih gue mikir ya, nggak mungkin lah gue lama banget di rumah gitu. Palingan gue resign, nyelesain skripsi, lalu istirahat dulu beberapa minggu, lalu interview-interview. Paling 2 bulan doang gue di rumah, habis itu udah gue kerja di kantor yang baru, pergi kantor seperti biasa lagi gitu. Nggak ada yang tahu bakalan dapat bunga 1 tahun 4 bulan ya, nggak ada yang tahu kan. Ya tapi itulah yang terjadi. Dan awalnya sih gue nggak ada masalah ya, karena dari kantor gue yang lama pun gue udah terbiasa bekerja secara online. Karena kan gue harus nyelesain skripsi gue juga sambil kerja gitu, jadinya gue kadang
pergi meeting, tapi gue meetingnya di kampus via Zoom juga gitu. Lalu gue juga sering freelance, lalu sering nyelesain kerjaan klien juga lewat Zoom atau enggak lewat WhatsApp calling gitulah. Jadi untuk adaptasi dengan WFH itu sebenarnya gue nggak ada masalah gitu. Dan awalnya ya di 1 tahun awalnya gue di rumah aja gitu sambil WFH, gue merasa cukup nyaman karena satu lagi gitu, gue anak rumahan banget gitu, anak rumahan yang doyan banget di rumah. Makanya men, gue bisa kerja di rumah, lalu bisa melakukan semuanya di rumah. Kalau capek tinggal baringan dulu di rumah, di kasur, udah kan enak banget gitu. Bahkan gue bisa mengeksplor banyak hal yang nggak bisa gue eksplor dari di kantor gue yang lama atau mungkin di saat gue kerja gitu. Dan banyak hal yang gue temukan di tahun 2020 itu karena gue bisa mengeksplor aja gitu, punya banyak waktu luang. Salah satunya itu di akun TikTok yang tadi gue ceritain di awal. Gue mulai bikin akun TikTok, lalu bikin video berkebun, lalu gue belajar di situ tentang sosial media dan lain-lainnya. Sampai akhir tahun 2020, akunnya udah berkembang pesat dan gue mulai merasa jenuh. Gue jenuh WFH, gue jenuh bikin video di TikTok juga, gue jenuh, pokoknya jenuh banyak hal ya, pokoknya gue udah jenuh ngapa-ngapain gitu. Puncak kejenuhan gue itu di tahun 2021 di bulan Januari. Benar-benar di awal tahun itu gue kehilangan semangat gue kehilangan motivasi gue, pokoknya bosen banget, nggak bisa ngapa-ngapain, pusing banget gue saat itu. Kenapa gue bisa bilang itu puncaknya? Karena ketika lu bangun pagi itu harus punya kerja, gue kayak nggak punya semangat buat kerja. Tapi gue tetap ngejalanin tanggung jawab gue. Lalu ketika bikin video TikTok, gue juga kurang semangat. Nggak ada ide yang muncul gitu. Karena gue ngelakuin itu tiap hari. Lalu kayak, ini kemarin udah, ini udah, bikin apa lagi ya? Bingung. Dan akhirnya gue jadi agak selang-seling lah bikin video. Kadang gue upload, kadang enggak. Kayak gitu. Dan yang paling parah adalah di 2021 itu di Januari, gue jadi sakit-sakitan. Ibarat kesehatan gue juga drop lah. Meskipun untungnya gue nggak kena COVID, tapi ya namanya sakit pasti nggak enak lah. Siapa yang coba yang pengen sakit kan? Apalagi di kondisi kayak gini gitu, pano banget lah. Tapi gue berusaha bangkit, berusaha memotivasi diri gue sendiri sih lebih tepatnya dengan mencari kegiatan baru meskipun susah. Lalu gue nonton-nonton video motivasi di YouTube. Gue berusaha memulihkan diri gue dan bisa dibilang diri gue lumayan terangkat lah. Apalagi di saat itu udah mulai ada kabar vaksin juga ya dari pemerintah. Dan itu membuat gue lumayan semangat. Oke Win, udah mulai vaksin nih. Kalau misalnya orang-orang sekitar kita udah divaksin, kayaknya bakalan bisa cepet deh kita balik ke kantor lalu kita kerja lagi. Dan gue bilang, oke Win, kayaknya bisa bertahan lah. Tahan-tahan lagi. Paling ya 3-4 bulan lagi harusnya bisa berhasil. Harusnya lu bisa balik lagi ke kondisi normal gitu. Jadi lu tahan-tahanin diri. Dan tada 1 tahun 6 bulan lalu corona di Indonesia meningkat lagi. Lalu bulan Mei Juni ada info bahwa varian corona yang baru masuk ke Indonesia dan terjadi peningkatan penderita COVID. Jujur, gue prihatin dengan kabar berita ini, tapi yang gue rasakan sebenarnya adalah gue bingung. Bingung, udah bukan kesal lagi, udah lebih ke bingung sekarang. Karena gue udah tahu apa yang akan terjadi karena terjadinya peningkatan itu. Artinya pemerintah akan melakukan pembatasan secara skala mikro lagi seperti yang terjadi di tahun 2020 dan itu udah terjadi di bulan Juli ini, tepatnya di awal Juli. Dan yang paling penting adalah artinya gue bakalan lebih lama lagi di rumah. Dan yang lebih buruk lagi adalah
Gue nggak tahu sampai kapan. Dan gue udah bingung. Kira-kira gue harus ngapain? Akhirnya gue memutuskan buat bikin channel YouTube aja. Alasannya simple. Yang pertama biar gue nggak bosen gitu. Biar gue ada kerjaan gitu. Ya gue kan tetap kerja nih WFH, tapi kan nggak mungkin lu selama 24 jam gitu lu mantengin laptop kerja aja gitu. Enggak kan? Pasti ada lah ketika lu kerja ada sela-sela waktu gitu. Nggak mungkin lu cuma kerja aja. Lu butuh sesuatu untuk membuat lu lebih refreshing gitu. Lebih ke situ, biar gue nggak bosen. Lalu yang kedua, sebenarnya gue udah berencana buat bikin channel YouTube itu udah lama banget. Tapi nggak kesampaian karena gue menunda-nunda gitu. Menunda-nundanya alasannya ya simple lah. Yang pertama mungkin saat itu gue masih terlalu muda juga, belum pede. Lalu belakangan ketika udah mulai ke dunia konten kreator itu, gue menunda karena YouTube itu kan bisa dibilang lumayan berat juga. Gue merasa takutnya nanti pekerjaan gue terganggu gitu. Dan awal-awal pandemi gue udah bikin, kayaknya gue bakal bikin YouTube deh. Tapi muncul TikTok yang mulai booming, yaudah gue beralih ke TikTok dulu gitu, ngembangin satu dulu. Lalu YouTube-nya gue tunda dulu. Dan siapa tahu pandemi saat itu kan gue berpikirnya bahwa pandemi ini kayaknya ya setahun lah. Kalau setahun pandemi udah selesai, nanti gue kerja masuk kantor, nanti channel YouTube gue nggak keurus. Kalau TikTok kan cuma pendek videonya, ya udah bisa gue lanjutin kapan aja gitu. Kalau YouTube kan agak berat ya. Dan sekarang gue dihadapkan oleh kurun waktu yang tidak jelas sampai kapan, dan kekosongan waktu itu gue harus ngapain. Dan solusi yang gue temukan saat ini adalah ya udah bikin channel YouTube aja. Ketika video ini dibuat, gue belum tahu gue mau bikin apa aja, tapi udah ada beberapa ide yang gue catat di tabel konten. Ya semoga bisa gue pertimbangkan untuk gue eksekusi. Ya ditunggu aja lah ya. Dan gue berharap gue bisa konsisten juga bikin video YouTube gitu. Sebenarnya sih gue lebih buat ngisi waktu luang aja sih. Jadi kalau gue sempet, gue upload. Ya kayak gitu sih. Oke, gue rasa itu aja yang pengen gue ceritain di video perdana ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan mendengarkan curhatan gue. Ya, see you next time di video selanjutnya ya. Bye.